Ketemu saya bersama Wiwin Karawati, kita bertemu lagi. Kali ini saya mau presentasikan sama teman-teman semua tentang analisa laporan keuangan dan tema saya hari ini yang akan kita bahas adalah tentang analisis kredit. Nah, teman-teman, pada presentasi saya hari ini semoga teman-teman bisa menyimak dengan baik karena materi ini sangat menarik. Saya ambil dari beberapa para ahli dan berbagai macam website yang saya kumpulkan menjadi satu yang akan saya presentasikan pada hari ini. Yang pertama, tentang analisis kredit, di mana teman-teman pasti sudah paham dong, di mana kredit merupakan salah satu kegiatan dalam dunia perbankan yang memang menghasilkan profit. Dan bank biasanya mendapatkan profit dari bunga kredit yang diberikan oleh debitur. Nah, kredit adalah aset terbesar dalam dunia perbankan. Untuk itu, kredit harus diawasi dimulai dari pengajuan, pemberian, sampai pelaksanaan hingga pelunasannya agar tidak terjadi kredit macet tentunya. Kredit tidak bisa diberikan langsung kepada sembarang orang. Jadi sebelum memberikan kredit kepada calon debitur, harus diberikan atau harus diperhatikan beberapa faktor serta dianalisis keuangan agar kredit yang dipinjamkan tidak menjadi kredit macet dan pasti akan membuat sebuah bank tidak bisa menjalani kewajibannya. Nah, dalam presentasi ini akan dibahas mengenai penganalisisan laporan keuangan suatu perusahaan untuk mengetahui bagaimana kategori perusahaan yang dapat dipinjamkan kredit oleh suatu bank. Arti penting kredit. Kita masuk ke tahap pembahasan. Mari kita simak ya teman-teman. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan. Pengertian kredit sendiri mempunyai dimensi yang beraneka ragam, dimulai dari arti kredit yang memang berasal dari bahasa Yunani, credere, yang berarti kepercayaan. Karena itu dasar kredit adalah kepercayaan. Dengan demikian, seseorang memperoleh kredit pada dasarnya adalah memperoleh kepercayaan. Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjamkan uang untuk membeli sebuah produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang memang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dan jika seseorang menggunakan jasa kredit, maka ia akan dikenakan bunga tagihan. Sekarang, bagaimana sih cara melakukan analisis kredit? Analisis kredit berdasarkan prinsip NAMSTEC. Yang pertama adalah karakter. Analisis mengenai watak atau karakter berkaitan dengan integrasi dan calon debitur. Lalu ada kapital, di mana kapital adalah pembiayaan suatu proyek yang akan dijalankan debitur tidak seluruhnya berasal dari bank, tetapi dibiayai bersama antara bank dan debitur. Lalu ada condition of economy, di mana suatu proyek yang akan dibiayai bersama oleh bank dan nasabah kredit tertentu dengan memiliki berbagai ciri tertentu. Misalnya, jenis bisnis yang akan digeluti, lalu jenis produk atau jasa yang akan diproduksi, lalu sasaran pasar yang akan dituju, serta harga yang akan ditawarkan, serta promosi yang akan dijalankan. Lalu ada kolateral, di mana ini adalah ketentuan yang harus dikeluarkan pemerintah atau Bank Indonesia setiap pemberian kredit oleh bank yang harus didukung oleh adanya jaminan atau agunan yang memadai, kecuali untuk program-program pemerintah. Lalu ada capacity.
Capacity itu adalah penilaian terhadap calon nasabah kredit dalam hal kemampuan memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam sebuah perjanjian pinjaman atau akad kredit. Lalu ada constraint, yaitu merupakan faktor hambatan atau rintangan berupa faktor-faktor sosial, psikologis yang memang ada pada suatu daerah atau wilayah tertentu yang menyebabkan suatu proyek tidak dapat dilaksanakan. Sekarang kita masuk ke maksud dan tujuan kredit. Pemberian kredit adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tentunya, pemerintah, dunia usaha, ataupun perorangan. Maksud dan tujuan kredit mencakup skop yang luas atau ada dua fungsi yang pokok yang saling berkaitan dengan kredit. Yang pertama adalah profitability, di mana ini adalah bertujuan untuk memperoleh hasil dari kredit yang berupa keuntungan yang diteguk dari pemungutan bunga. Lalu yang kedua adalah safety, di mana safety adalah keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan memang harus benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Sedangkan tujuan kredit itu apa sih? Tujuan kredit berarti tidak lepas dari falsafah yang dianut oleh suatu negara. Karena pada dasarnya tujuan kredit ini didasarkan pada usaha untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip ekonomi yang dianut. Seperti di negara-negara liberal, di mana dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Nah, lalu pemberian kredit yang dimaksud adalah untuk memperoleh keuntungan, di mana bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit. Dan apabila nasabah yang akan menerima kredit itu mampu dan mau mengembalikan kredit yang diterimanya, dari faktor kemauan dan kemampuan tersebut, maka tersimpul suatu unsur keamanan dan unsur keuntungan dari suatu kredit. What credit analysis? Apa sih analisis kredit itu? Analisis atau bisa kita sebut juga dengan penilaian kredit adalah suatu proses yang memang dimaksudkan untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur kredit sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa proyek yang akan dibiayai dengan kredit bank cukup layak atau visible. Nah, di sini saya akan sedikit memberikan suatu pengertian. Apa sih analisis kredit tersebut? Penilaian kredit atau disebut juga dengan analisis kredit itu memang dilakukan oleh suatu tim atau bagian dalam suatu organisasi perkreditan terhadap permohonan kredit yang memang diajukan dengan tujuan untuk menilai kondisi calon debitur. Nah, analisa kredit ini dimaksudkan agar pemberian kredit tersebut mencapai sasaran yang lebih terarah, memberikan hasil dan aman, dan tentunya adanya analisis kredit tersebut diharapkan resiko default yang disebabkan ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai yang disepakati sebagaimana tertuang dalam sebuah perjanjian kredit yang dapat diperkecil, serta analisis kredit yang memang kurang akurat akan menyebabkan terjadinya kredit yang bermasalah. Dan dengan adanya analisis kredit dapat dicegah secara dini kemungkinan terjadinya default oleh calon debitur. Default adalah kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit yang diterimanya. Atau bisa kita sebut dengan angsuran pokok, serta bunga yang memang sudah disepakati dan sudah diberjanjikan bersama, misalnya berdasarkan akad kredit yang dibuat berdasarkan notaris publik. Sekarang kita masuk ke presentasi berikutnya, yaitu jenis-jenis kredit. Jenis-jenis kredit secara umum dapat diberikan oleh bank. Yang pertama adalah pinjaman rekening, koran, lalu ada pinjaman aksep, lalu ada ajak piutang, ada pinjaman sindikasi, dan ada term loan. Nah, saya akan sedikit menjelaskan apa sih
dasar-dasar dari jenis-jenis pinjaman kredit yang memang secara umum dapat diberikan oleh bank. Yang pertama adalah pinjaman rekening koran atau PRK. Ini adalah pinjaman revolving jangka waktu 1 tahun yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak bank dengan menggunakan cek, biljet, giro, atau alat perintah pembayaran lainnya. Lalu yang kedua adalah pinjaman aksep, di mana pinjaman aksep adalah pinjaman revolving yang jangka pendek dalam waktu 1 tahun yang penarikannya dapat dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak bank. Terus biasanya tujuan dari pinjaman aksep ini adalah untuk membiayai modal-modal kerja. Lalu yang ketiga adalah anjak piutang. Anjak piutang adalah fasilitas atau piutang debitur yang memang belum jatuh tempo dijual kepada bank dan bank akan memberi dana sampai sekian persen. Lalu ada pinjaman sindikasi. Pinjaman sindikasi adalah pinjaman komersial atau pinjaman modal kerja di mana dananya berasal dari beberapa bank atau pembiayaan secara bersama oleh beberapa bank. Nah, pinjaman ini dapat merupakan pinjaman investasi untuk membiayai suatu proyek. Misalnya, bangunan hotel, pusat pertokoan, dan masih banyak lagi. Dan untuk membiayai kebutuhan modal-modal kerja tentunya. Lalu ada term loan. Term loan ini adalah pinjaman non-revolving yang memang dipergunakan untuk membiayai investasi aktiva tetap atau alat yang tidak habis dipergunakan untuk satu siklus usaha. Nah, pencairan dananya dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan sejak dari awal dengan menyerahkan surat aksep senilai dana yang ditarik. Selanjutnya adalah menurut jenis kredit yang dibiayai. Ada kredit modal kerja, yaitu kredit yang memang diberikan oleh bank kepada debiturnya untuk memenuhi modal kerjanya. Lalu ada kredit investasi, di mana ini adalah kredit yang dikeluarkan oleh perbankan untuk pembelian barang-barang modal, yaitu tidak habis dalam satu siklus usaha. Lalu ada kredit konsumsi atau personal loan, di mana ini adalah bentuk kredit yang diberikan kepada perorangan dan ini bukan dalam rangka untuk mendapatkan laba, tetapi untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi. Lalu yang ketiga adalah macam-macam kredit menurut keperluannya. Yang pertama adalah kredit produksi eksploitasi, di mana ini adalah kredit yang memang diperlukan perusahaan untuk meningkatkan produksi, baik peningkatan kuantitatif maupun peningkatan kualitatif. Kredit ini biasanya disebut dengan kredit eksploitasi karena memang bantuan modal kerja tersebut digunakan untuk menutupi biaya-biaya eksploitasi perusahaan secara luas. Lalu ada kredit perdagangan. Ini adalah kredit yang digunakan untuk keperluan perdagangan yang memang pada umumnya, yang berarti peningkatan dari suatu barang. Nah, kredit perdagangan ini dapat terbagi dua, yaitu kredit perdagangan dalam negeri dan kredit perdagangan luar negeri. Atau biasanya lebih dikenal dengan kredit ekspor dan impor. Lalu ada kredit investasi, di mana ini adalah kredit yang diberikan bank untuk keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, lalu ada perluasan usaha ataupun mendirikan sebuah usaha proyek baru. Nah, ciri dari kredit ini adalah diperlukan untuk penanaman modal. Lalu mempunyai perencanaan yang memang terarah dan matang, dan waktu penyelesaiannya kredit tersebut berjangka menengah dan bisa juga berjangka panjang. Sekarang kita masuk ke presentasi selanjutnya, yaitu perhitungan kebutuhan kredit. Teman-teman, terkadang seringkali nasabah mengajukan kredit dengan jumlah tertentu yang memang tidak sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. Tidak jarang pula pihak bank menolak memberikan jumlah-jumlah yang diinginkan oleh nasabah dengan alasan memang jumlah yang dibutuhkan melebihi dari yang diminta.
Dan untuk ini, dalam hal memutuskan kredit pihak perbankan, sangat memerlukan suatu perhitungan agar kebutuhan yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan yang sesungguhnya. Nah, alasan mengapa perlunya penilaian kebutuhan suatu kredit adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar jumlah yang diberikan sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang kedua, agar kebutuhan kredit sesuai dengan kemampuan nasabah untuk membayar angsuran tentunya. Dan yang ketiga adalah kebutuhan kredit disesuaikan dengan jumlah nilai jaminan yang diberikan. Dan yang terakhir adalah tentunya harus sesuai dengan kebijakan bank dan tentunya juga harus kebijakan pemerintah dan itu harus sangat disesuaikan. Dan untuk menentukan jumlah kredit yang sesungguhnya dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang pertama adalah nilai jaminan, penghasilan nasabah atau gaji, terus ada jumlah biaya yang akan dikeluarkan nasabah untuk sebuah pembiayaan usahanya, lalu ada studi kelayakan, ada analisis rasio, serta berbagai macam cara lainnya. Selanjutnya, kita akan masuk ke analisis kredit yang memang meliputi beberapa aspek, diantaranya ada aspek hukum. Nah, aspek hukum ini ya meliputi atau bertujuan untuk meneliti ketentuan legalitas dari perusahaan atau badan hukum yang memang memperoleh bantuan kredit atau pembiayaan dari bank. Analisis ini meliputi berbagai subaspek, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah badan usaha, di mana badan usaha ini meliputi pemegang saham, lalu ada anggaran dasar, terus ada penanggung jawab perusahaan, serta status usaha di bidang usaha serta domisili. Lalu izin-izin yang memang harus dimiliki, yang memang meliputi persetujuan prinsip, terus izin penggunaan tanah, izin gangguan serta izin bangunan dan izin usaha perdagangan. Dan yang terakhir adalah perjanjian-perjanjian. Ini meliputi perjanjian dalam manajemen, lisensi produk, perjanjian penyediaan bahan baku, serta perjanjian dagang barang atau jasa, dan yang terakhir adalah perjanjian pengalihan saham. Lalu aspek berikutnya adalah aspek pasar dan pemasaran, di mana analisis pada aspek ini bertujuan untuk meneliti kemungkinan pasar-pasar yang dapat diraih bagi produk atau jasa yang akan diproduksi dari proyek yang dibiayai dengan kredit bank secara meneliti strategi pemasaran apa saja yang digunakan oleh investor. Nah, biasanya analisis ini meliputi berbagai macam sub. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah luas dan bentuk pasar, lalu yang kedua ada pangsa pasar, lalu ada saingan usaha dan rencana pemasaran. Aspek yang ketiga adalah aspek keuangan tentunya. Aspek ini meliputi bertujuan untuk menilai kemampuan dan kecakapan dari manajemen pengelola proyek atau manajemen perusahaan di bidang kerugian. Dan ini meliputi berbagai macam subaspek, diantaranya adalah penilaian data keuangan proyek, sumber pembiayaan, kemampuan proyek, serta penilaian data keuangan. Nah, yang terakhir adalah aspek ekonomi sosial. Nah, ini adalah bertujuan untuk menilai sejauh mana proyek yang akan dibangun dan dibiayai oleh dengan kredit bank yang memang memiliki value added yang tinggi, yang memang dilihat dari sudut pandang sosial maupun makroekonomis. Nah, analisis ini meliputi subaspek sebagai berikut, yaitu kesempatan bekerja, lalu ada penggunaan bahan baku, ada menghasilkan devisa, penghematan devisa, penerimaan pajak negara, subsidi dari negara, tax holiday, backward dan forward integration, lalu ada pemerataan usaha versus konglomerasi, dan yang terakhir adalah dampak lingkungan. Sekarang kita masuk ke rasio-rasio dalam analisis kredit. Yang pertama adalah likuiditas rasio.
di mana ini adalah mencakup yang memang digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan. Kita akan bahas bersama-sama. Resiko likuiditas digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan. Di antaranya adalah current ratio, di mana ini adalah aktiva lancar dibagi dengan pasiva lancar. Dan rasio ini menggambarkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dibayar atau dipenuhi dengan aktiva lancar rata-rata 2,50 kali. Lalu cash ratio, ini adalah kas yang ditambah sekuritas dibagi pasiva lancar. Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang yang segera dipenuhi dengan kas dan sekuritas. Nah, rata-rata adalah 1,00 kali. Lalu ada leverage ratio. Ini adalah rasio untuk mengukur seberapa jauh aktiva yang memang dibiayai dari hutang. Ada debt ratio, ada debt to equity, ada time interest earned. Lalu yang ketiga ada activity ratio. Ini adalah rasio untuk mengukur seberapa jauh efektivitas perusahaan dalam mengelola sumber-sumber keuangan. Di antaranya ada itu, inventory turnover, di mana ini adalah sales dibanding dengan inventory. Lalu ada ACV, di mana ini ada receivable dibandingkan dengan sales per day. Lalu ada total asset turnover, di mana ini adalah sales dibandingkan dengan total aset. Lalu yang keempat ada working capital turnover. Ini adalah sales dibandingkan dengan current asset dikurangi current liabilities. Lalu ada profitability ratio. Dan ini adalah rasio untuk menunjukkan hasil akhir yang memang dicapai manajemen dari setiap kebijakan dan keputusannya. Di antaranya ada profit margin ratio, ada return of asset, ada return on equity. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari materi yang saya berikan atau yang saya presentasikan, saya dapat menarik kesimpulan di mana kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak yang memang mewajibkan pihak peminjam untuk melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan. Nah, pemberian kredit adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah, dunia usaha, ataupun perorangan. Maksud dan tujuan kredit mencakup skop yang sangat luas, di mana ada dua fungsi pokok yang memang saling berkaitan dengan kredit adalah profitability dan safety. Lalu analisis kredit. Ini adalah penilaian suatu proses yang memang dimaksudkan untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur kredit sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa proyek yang akan dibiayai dengan kredit bank cukup layak atau visible. Dari penilaian terhadap aspek finansial ataupun non-finansial, kiranya sudah mencakup tujuan daripada penilaian terhadap pertimbangan pemberian kredit, yaitu kita dapat mengetahui sampai di mana kemampuan perusahaan pemohon kredit yang di dalam melaksanakan operasinya pada masa yang akan datang, lalu menyediakan kebutuhan modal kerja, lalu memenuhi kewajiban finansialnya, lalu menciptakan atau memperoleh laba. Seberapa jauh analisa atau penilaian aspek keuangan ini akan tergantung kepada besar kecilnya resiko yang memang dihadapi oleh bank. Nah, jika resiko sedemikian besar, maka pihak bank tentunya dapat mengadakan penilaian lebih luas dan lebih teliti lagi tentunya, bahkan kalau perlu sampai pada penilaian teknis, misalnya proses teknologi. Oke teman-teman, sekarang kita lihat di Balai Pustaka. Dan ini adalah hasil-hasil yang saya dapatkan, yang saya kutip, yang saya rangkum untuk memenuhi bahan presentasi materi ini. Dan saya kira cukup sekian, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Dan silakan kita pelajari bersama-sama dan mungkin akan kita terapkan di waktu mendatang. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.